Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada percobaan hari ini kita akan melakukan pengenalan analisis kuantitatif menggunakan metode volumetri. Nah, untuk menggunakan metode volumetri ini kita akan melakukan titrasi asam basa menggunakan lautan standar NaOH dengan sampel asam cuka perdagangan. Untuk melakukan praktik ini, alat dan bahannya sebagai berikut. Untuk bahan yang pertama adalah NaOH. Nanti NaOH ini kita buat sebagai larutan standar. Kemudian asam oksalat ini untuk standar pembakuan. Kemudian asam cuka perdagangan. Di sini ada aquades. Aquades ini nanti akan kita buat menjadi aquades bebas CO2. Kemudian ada indikator PP. Nah, untuk bahan atau alatnya, alat yang akan kita gunakan adalah beker glass, corong, kaca arloji, labu ukur 100 ml dan labu ukur 500 ml. Kemudian ada filler, pipet volume 10 ml, pipet volume 25 ml. Kemudian Erlenmeyer, dan ada buret yang sudah dipasangkan pada klem dan statif. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus membuat aquades bebas CO2. Membuat aquades bebas CO2 dengan cara kita mengisikan aquades ke dalam Erlenmeyer sebanyak 1 liter. Kemudian kita panaskan aquades tersebut di atas kompor. Nanti kita tunggu sampai aquades ini mendidih. Setelah mendidih, kita tunggu 15 menit. Kemudian kita matikan kompor dan kita tutup aquades ini dengan kapas. Kemudian kita tunggu hingga dingin. Nah, ini aquades tadi sudah mulai mendidih. Maka setelah aquades ini mulai mendidih, kita tunggu selama 15 menit sebelum kita matikan kompornya. Nah, ini sudah 15 menit. Setelah 15 menit kita matikan kompornya. Kemudian kita tutup Erlenmeyer 1 liter ini dengan kapas. Kemudian kita ambil dan kita tunggu hingga dingin, baru aquades bebas CO2 ini dapat untuk digunakan. Kita akan melakukan pembuatan larutan NaOH 0,1 M. Di sini NaOH akan kita timbang sebanyak 2 gram. Kemudian akan kita larutkan dalam aquades bebas CO2 yang sudah kita buat tadi ke dalam 500 ml labu. Nah, kita akan menimbang NaOH sebanyak 2 gram. Ingat, untuk NaOH kita harus menggunakan alas timbang kaca arloji dan mengambil NaOH dengan sendok porselen. Kita timbang dulu kaca arloji kosongnya. Kemudian kita catat untuk bobot kaca arlojinya 29,44 gram. Kemudian kita tentukan berat yang harus kita timbang. Karena beratnya adalah 2 gram, maka angka yang tertera di sini harus 31,44 gram. Kita ambil NaOH-nya, kemudian kita timbang. Jika bobotnya lebih tidak masalah, karena nanti tetap akan ada NaOH yang sisa. Di sini kita catat lagi untuk bobot NaOH-nya, yaitu 31,55. Kemudian kita ambil kaca arloji dengan NaOH. Kemudian kita masukkan ke dalam beker untuk selanjutnya nanti kita larutkan dengan aquades bebas CO2. Kemudian kita timbang lagi kaca arloji dengan sisa NaOH yang masih menempel. Kita catat kembali bobotnya.
Nah, bobot NaOH yang ada di sini didapatkan dari bobot kaca arloji yang dengan NaOH dikurangi dengan kaca arloji dengan sisa NaOH yang terakhir kita timbang. Nah, setelah kita timbang NaOH, kemudian kita larutkan NaOH dengan aqueous bebas CO2. Tugas Anda adalah mencari kenapa NaOH ini harus dilarutkan dengan aqueous bebas CO2. Kenapa tidak menggunakan aqueous biasa? Kita aduk sampai NaOH ini larut semua. Nah, setelah NaOH ini larut dengan sempurna, kemudian kita masukkan ke dalam labu 500 ml. Untuk kemudian kita add atau kita tambahkan hingga volume larutan standar ini menjadi 500 ml. Kemudian kita beri dengan aqueous bebas CO2 hingga tanda batas atasnya. Ingat, untuk penambahan atau pengukuran dengan labu, kita harus berhati-hati ketika cairan yang ada di dalam labu ini sudah mendekati garis. Maka harus kita tambahkan sedikit demi sedikit menggunakan pipet tetes hingga larutan sesuai dengan meniskus bawah pada garis yang tertera pada labu. Nah, jika sudah sesuai dengan garis, maka langsung kita gojok labu ini dengan cara memutar-mutarkan labu. Baik, NaOH 0,1N sudah siap kita gunakan. Baik, setelah kita selesai membuat NaOH 0,1N, selanjutnya kita akan melakukan standarisasi. Jadi NaOH ini adalah larutan standar sekunder yang konsentrasinya belum tepat atau belum tentu kita ketahui, meskipun tadi kita membuat dengan konsentrasi 0,1N. Nah, untuk memastikan bahwa konsentrasinya benar-benar 0,1N, perlu kita lakukan standarisasi. Standarisasinya kita menggunakan larutan standar primer. Larutan standar primer yang akan kita gunakan adalah asam oksalat. Asam oksalat ini nanti akan kita timbang sebanyak 210 mg, kemudian akan kita larutkan dalam 75 ml aqueous. Lalu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, berikutnya setelah kita larutkan asam oksalat dalam 75 ml, kita tambah dengan indikator PP. Setelah kita tambah dengan indikator PP, kita isikan NaOH dalam buret hingga skala 0, kemudian kita titrasi asam oksalat ini. Kita titrasi hingga TAT atau terbentuk warna merah muda yang pucat. Nah, ini sudah terbentuk TAT dengan warna merah muda pucat. Kemudian akan kita lakukan 3 kali replikasi dan kita lihat volume dari NaOH yang dibutuhkan. Nah, ini adalah volume yang didapatkan, yaitu 34,3. Nah, ini adalah perbandingan untuk TAT atau titik akhir titrasi, di mana jika warnanya masih bening berarti belum mencapai TAT atau titik akhir titrasi, sedangkan jika merah muda
pucat seperti ini adalah tanda titik akhir literasi tercapai. Sedangkan bila warnanya sampai seperti ini, maka ini terlalu berlebihan. Nah, berikutnya kita akan melakukan preparasi sampel. Sampel yang akan kita gunakan ini adalah asam asetat atau asam cuka perdagangan. Nah, untuk merek ini kadar asam asetatnya adalah 25%. Kemudian asam asetat ini kita masukkan ke dalam beker. Kita tidak akan langsung melakukan titrasi pada asam cuka ini langsung, tetapi kita akan melakukan pengenceran sebanyak 100 kali dengan cara kita ambil 10 ml asam asetat ini, kemudian kita masukkan ke dalam lampu takar. Hasil dari pengenceran ini akan kita ambil lagi 10 ml dan akan kita encerkan menjadi 100 ml lagi. Untuk caranya, jadi kita ambil dulu 10 ml, kita ambil menggunakan pipet volume sampai tanda batas. Kalau sudah mencapai tanda batas, lalu kita masukkan ke dalam lampu takar. Nah, setelah kita masukkan ke dalam lampu takar, kita akan tambah dengan aquades. Nah, kita encerkan asam cuka tadi dengan aquades hingga tanda. Nah, kita hentikan sebelum aquades ini mencapai tanda, kemudian kita tambah sedikit demi sedikit dengan pipet. Untuk melihat garis batas, kita pastikan bahwa mata kita sejajar dengan garis batas tersebut, kemudian kita amati untuk meniskus bawahnya. Nah, setelah mencapai tanda, kemudian kita tutup dan kita putar-putar. Kita melakukan pengenceran asam asetat perdagangan ini sebanyak 10 kali pengenceran. Nah, 10 kali pengenceran ini kemudian akan kita lakukan pengenceran bertingkat dengan cara mengencerkan 10 kali lagi. Kita masukkan dulu ke dalam beker gelas. Kemudian kita ambil pipet volume yang baru, atau kita dapat mencuci pipet yang lama. Kita ambil lagi 10 ml. Ingat, kita perhatikan sampai tanda batas. Kemudian kita masukkan ke dalam labu takar atau labu ukur 100 ml. Kemudian kita tambah lagi dengan aquades hingga tanda batas. Kita tambahkan sedikit demi sedikit. Kemudian kita kocok asam cuka yang sudah kita encerkan 100 kali. Kita masukkan lagi ke dalam beker gelas. Nah, jadi kita dapatkan 3 larutan
Yang pertama adalah larutan asli asam cuka perdagangan. Kemudian ini yang sudah diencerkan 10 kali. Dan yang ketiga adalah yang sudah diencerkan 100 kali. Nanti yang akan kita analisis adalah yang sudah diencerkan 100 kali ini. Nah, berikutnya setelah kita melakukan pengenceran 100 kali, kita akan memasukkan asam asetat atau asam cuka perdagangan ini ke dalam Erlenmeyer agar siap untuk dititrasi. Untuk volume yang kita ambil adalah 25 ml menggunakan menggunakan pipet volume. Nah, setelah mencapai tanda batas, kita pindahkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, setelah kita masukkan ke dalam Erlenmeyer ini, kemudian kita tambah dengan indikator PP sebanyak 3 tetes pada masing-masing Erlenmeyer. Nah, untuk sampel asam asetat siap untuk dilakukan analisis menggunakan titrasi. Nah, kita pertama-tama melakukan pembilasan untuk bulat ini. Jadi kita bilas menggunakan larutan standar yang akan kita gunakan, yaitu NaOH. Kita masukkan larutan NaOH ini sedikit, kemudian kita keluarkan. Setelah bulat terbilas, berikutnya kita mengisikan larutan standar NaOH ke dalam bulat. Kita pastikan bahwa bagian bawah bulat ini juga terisikan. Kemudian kita sesuaikan skalanya hingga skala 0. Oke, yuk. Kita paskan hingga skala 0 dengan cara membuka keran dan mengeluarkan lewat bawah. Nah, kemudian setelah mencapai meniskus ini baru kita melakukan titrasi. Berikutnya kita akan mulai titrasi. Kita masukkan Erlenmeyernya, kemudian kita putar kerannya. Kita titrasi tetes demi tetes. Kita memutar keran menggunakan tangan kiri, sedangkan untuk mengocok Erlenmeyernya kita menggunakan tangan kanan. Sambil terus kita teteskan larutan standar NaOH ini, tetes demi tetes hingga terjadi perubahan warna. Nah, ini sudah terjadi TAT atau perubahan warna. Tanda dari TAT ini adalah perubahan warna dari bening menjadi merah muda, untuk merah muda pucat seperti ini. Ini tandanya titrasi sudah diakhiri dan kita melihat untuk volume dari NaOH yang dibutuhkan. Volume yang dibutuhkan punya 9,9 mili. Nah, berikut adalah perbedaan dari macam-macam hasil titrasi. Jika masih bening seperti ini berarti belum tercapai titik akhir titrasi. Sedangkan untuk merah muda pucat seperti ini berarti titik titrasi telah tercapai atau titik ekivalen. Sedangkan bila warnanya merah seperti ini atau lebih pekat, berarti titik akhir titrasi sudah terlewat atau volume yang kita gunakan sudah melebihi dari titik akhir titrasi. Nah, itu tadi adalah percobaan analisis kuantitatif menggunakan metode volumetri atau titrasi asam basa.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.